Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Nah, pada kesempatan saat ini kita lanjutkan pembahasan masih dalam seri hukum acara pidana. Nah, dalam pertemuan ini kita akan membersamai saudara sekalian untuk berbicara tentang fungsi dan tujuan hukum acara pidana serta hubungannya dengan hukum pidana, ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya pada kesempatan kali ini diharapkan saudara sekalian mampu menjelaskan fungsi-fungsi hukum acara pidana serta tujuan hukum acara pidana dan selanjutnya mampu menjelaskan bagaimana hubungan antara hukum pidana dengan hukum acara pidana. Kita berlanjut kepada pembahasan yang pertama, yakni fungsi hukum acara pidana. Ya, ada setidaknya dua fungsi dalam hukum acara pidana, yakni fungsi represif dan juga yang kedua adalah fungsi preventif. Nah, dalam hal apa hukum acara pidana dikatakan sebagai memiliki fungsi represif? Ketika hukum pidana berfungsi untuk melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Ya, artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana, ya ada orang melakukan tindak pidana, maka seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut harus diproses agar ketentuan yang dapat yang ada di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan. Ya, contoh misalnya ada seseorang melakukan tindak pidana pencurian misalnya saja, ya, dan pada saat dia melakukan pencurian tertangkap tangan oleh warga, oleh masyarakat, maka selanjutnya terhadap pelaku pencurian tersebut haruslah diproses menurut ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana. Agar apa? Agar hukum pidana material yang berupa tadi ya ada pasal tentang pencurian tadi bisa diterapkan. Yang kedua, hukum acara pidana juga memiliki fungsi preventif. Ya, kapan hukum acara pidana dikatakan memiliki fungsi preventif? Ketika hukum acara pidana ini berfungsi untuk mencegah, ya, dan mengurangi tingkat kejahatan. Ya, ketika seseorang diproses ya melalui hukum acara pidana ya, yang bersangkutan ditangkap, kemudian ditahan, diadili, kemudian katakan saja terbukti, dijatuhkan pidana dan harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim, tentunya ya ketika hukum acara pidana itu dioperasionalkan tadi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan persidangan, putusan sampai pelaksanaan putusan, ini dimaksudkan adalah agar orang-orang ya bisa itu pelakunya, bisa itu masyarakat dalam konteks secara luas akan berhitung ya, dia akan berhitung untuk melakukan suatu perbuatan pidana ya. Tentunya wah kalau ini prosesnya sedemikian rupa ya, ditangkap, ditahan, diadili, kemudian menjalankan pidana penjara, tentunya ini bisa memberikan efek ya, efek bagi seseorang, katakan saja dia tidak terlibat perkara pidana pun akan berpikir untuk tidak melakukan suatu tindak pidana. Apalagi terhadap orang yang menjalani proses hukum acara pidana tadi. Misalnya tersangka, terdakwa tadi ya, tentunya diharapkan yang bersangkutan jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Jadi itu yang dimaksud fungsi represif dan fungsi preventif. Ya, di samping itu juga sebetulnya hukum acara pidana juga memiliki fungsi edukatif. Ya, artinya memberikan pembelajaran bagi masyarakat, bagi tersangka, terdakwa, terpidana ya, agar sekiranya yang bersangkutan belajar dari proses yang sudah
terjadi untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Nah, yang kedua, ya, kita berbicara setelah tadi fungsi hukum acara pidana, maka yang kedua sekarang kita berbicara tentang tujuan hukum acara pidana. Ya, tujuan hukum acara pidana ini bisa kita lihat di dalam pedoman pelaksana KUHP, ya, pedoman pelaksanaan KUHP. Bisa juga dilihat nanti di dalam konsideran huruf C KUHP. Kemudian tujuan KUHP juga bisa kita lihat nanti dari pandangan beberapa ahli, seperti pandangannya Prof. Andi Hamzah, pandangannya Yaya Harahap, kemudian pandangan dari Prof. Romli. Ya. Nah, kita lihat yang pertama, tujuan KUHP, tujuan acara pidana dilihat dari pedoman pelaksanaan KUHP. Ya, di sini disebutkan untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ya, apa itu kebenaran material? Kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Ya, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Ya, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Ya, jadi ini tujuan hukum acara pidana yang menekankan kepada aspek mencari kebenaran material. Ya, tentunya dalam mencari kebenaran material ini juga harus sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan diterapkan secara jujur dan tepat. Nah, selanjutnya ada 3 tujuan hukum acara pidana dari rumusan tersebut. Kalau kita lihat dari bukunya Van Bemmelen, Strafvordering, setidaknya ada 3. Ya, yang pertama mencari kebenaran material. Ya, mencari dan menemukan kebenaran material. Yang kedua, melakukan penuntutan, melakukan pemeriksaan, dan memberikan putusan oleh hakim. Jadi hakim tadi dia harus menjatuhkan putusan apakah putusan tersebut mempidana terdakwa atau membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, atau bisa juga hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan ontslag van rechtvervolging. Ya. Dan yang ketiga, tujuan hukum acara pidana adalah pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi, yang biasanya eksekusi itu dijalankan oleh jaksa selaku eksekutor. Nah, dari ketiga tujuan tersebut, ya, kalau kita lihat, ya, di antara tujuan kedua dan ketiga tadi, memang yang paling urgen adalah itu tujuan untuk mencari dan menemukan kebenaran material, ya, karena dengan menemukan kebenaran material tadi ini, ya, melalui alat bukti yang ada dari keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa, ya, atau melalui barang bukti yang ada, ya, sampailah kepada suatu kesimpulan hakim dalam putusannya apakah mempidana terdakwa, membebaskan terdakwa, atau melepaskan terdakwa. Ya, tentunya putusan yang dibuat oleh hakim nanti harus dibuat secara adil dan tepat, ya, yang mana nanti setelah putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, maka dilaksanakan eksekusi oleh jaksa penuntut umum. Nah, tujuan mencari dan menemukan kebenaran material inilah yang digunakan dalam hukum acara pidana yang membedakan sebetulnya dengan hukum acara perdata, ya, yang menekankan aspek pembuktian formil, ya. Bisa kita lihat saja salah satu contoh dari alat buktinya, ya. Kalau alat bukti yang pertama diperiksa oleh hakim dalam perkara pidana kan saksi, ya, untuk menerangkan
fakta atau kejadian-kejadian secara material itu seperti apa melalui keterangan saksi dan seterusnya. Sementara kalau kita lihat dalam pembuktian hukum acara perdata yang pertama kali diperiksa oleh hakim itu adalah bukti-bukti yang bersifat formil, yakni bukti-bukti surat atau bukti-bukti tertulis. Maka inilah yang kemudian membedakan aspek pembuktian material dan formil dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Selanjutnya kita bisa lihat tujuan hukum acara pidana juga melalui konsideran huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, di sana disebutkan bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya. Dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum. Ya, jadi diharapkan tegaknya hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Ya, sehingga nanti tercipta ketertiban, tercipta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini bisa kita lihat setidaknya di sana menggambarkan tujuan hukum acara pidana, tegaknya hukum, ya, tegaknya keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, kemudian dalam aspek yang lebih luas lagi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang selanjutnya ya kalau kita lihat sebetulnya kita lihat di dalam bukunya M. Yahya Harahap, sebetulnya ini diambil dari konsideran tadi ya. Kemudian oleh beliau Yahya Harahap kemudian dipecah menjadi 5 aspek tujuan hukum acara pidana ya. Yang pertama tadi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum, baik itu polisi, baik itu jaksa penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Ya. Kemudian yang ketiga, tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kemudian yang keempat, melindungi harkat dan martabat manusia. Ya, tentunya melindungi harkat dan martabat manusia ini ketika hukum acara pidana itu mulai dioperasionalkan. Dia harus melindungi harkat dan martabat manusia, ya, dalam hal ini tersangka, terdakwa, jangan sampai ada abuse of power yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan tetap menghormati hak asasi manusia. Termasuk juga melindungi korban, ya, korban tindak pidana. Dan yang kelima adalah menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam konteks yang lebih luas lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada pendapatnya Prof. Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, beliau juga memberikan tujuan hukum acara pidana. Ya, beliau menyampaikan menarik nih bahwasanya sebetulnya tujuan untuk mencari kebenaran material itu bukan tujuan akhir, tapi adalah tujuan antara. Karena apa? Karena tujuan akhir dari hukum acara pidana adalah menciptakan suatu ketertiban, ya, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Ya, ini memang tujuan dalam konteks yang lebih luas lagi, terciptanya ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Ini menurut Prof. Andi Hamzah. Nah, yang selanjutnya kalau kita lihat proses ya lahirnya KUHAP, ya, pertimbangan kenapa pada saat itu Indonesia harus memiliki hukum acara pidana sendiri, ya, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang kemudian setidaknya menurut Prof. Romli, ya, beliau mengatakan KUHAP setidaknya memiliki 5 tujuan.
Ya, yang pertama perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, ini hampir sama tadi yang disampaikan di dalam konsideran huruf C KUHP maupun yang disampaikan oleh Pak Yahya Harahap. Perlindungan harkat dan martabat manusia. Tentunya tadi manusia dalam konteks ini kedudukannya bisa tersangka, ya, bisa terdakwa, termasuk juga pihak-pihak yang diperiksa dan terlibat di dalamnya, saksi, korban dan seterusnya, ini eh, harus dilindungi harkat dan martabatnya sehingga tidak ada bentuk-bentuk kekerasan lagi, bentuk-bentuk abuse of power yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan adanya pemerkosaan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, tujuan KUHP perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintah. Nah, tentunya ini hak negara ya untuk memproses pelaku tindak pidana ya apabila ada pelanggaran hukum yang terjadi. Yang ketiga, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana ya. Makanya KUHP itu dikatakan pada saat diundangkan, ya, disahkan oleh Presiden saat itu pada tanggal 31 Desember 1981, dikatakan sebagai karya mahakarya bangsa Indonesia karena sudah berhasil memiliki hukum acara pidananya sendiri, ya, yang lebih melindungi hak asasi manusia dan melindungi harkat dan martabat manusia. Yang keempat adalah mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum. Dan yang kelima adalah mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah tadi tujuan-tujuan hukum acara pidana kalau kita lihat dari pedoman pelaksanaan KUHP menurut Van Bemmelen, kemudian tujuan hukum acara pidana menurut Prof. Andi Hamzah, kemudian tujuan hukum acara pidana kalau kita lihat dalam konsideran huruf C KUHP, kemudian tujuan hukum acara menurut Prof. Yahya Harahap dan menurut Prof. Romli. Ya. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang hubungan hukum pidana dengan hukum acara pidana. Di sini saya ambil gambar berupa koin ya, terdapat dua sisi. Ya, kalau kita mata uang itu kan ada dua sisi. Maka kita gambarkan hukum pidana dan hukum acara pidana itu bagian dari kedua sisi mata uang tersebut. Yang satu sama lain ini tidak dapat dipisahkan, ya. Yang satu sama lainnya itu saling melengkapi. Karena apa? Karena ketika salah satu tidak ada, maka yang lainnya menjadi tidak berarti. Ya, nah, ini seperti soulmate berarti ya. Tapi kita analogikan bagaikan sisi mata uang. Nah, kenapa tadi saya katakan hukum pidana dan hukum acara pidana ini saling melengkapi, saling saling bersinergi satu sama lainnya, karena apabila hukum acara pidana tidak ada, ya hukum acara pidana tidak ada, maka hukum pidana tidak dapat dilaksanakan dan akan menjadi hukum yang mati, ya karena tidak ada pedoman dan perangkat lainnya yang dapat melaksanakannya. Ya, bagaimana melaksanakannya? Ada hukum pidana, tapi proses pelaksanaannya bagaimana? Ya, ini kan berbahaya kalau tidak ada hukum acara pidana ya. Bisa jadi nanti action writing orang main hakim sendiri seperti itu. Demikian pula ya, bila mana ternyata hukum acara pidana tidak dapat berbuat banyak juga dan bisa menjadi hukum acara yang tertidur kalau tidak ada hukum pidana. Ya, kalau kalau hukum acara pidananya ada, tapi hukum pidananya tidak ada, apa yang mau diterapkan, ya? Maka bisa dikatakan hukum acara pidana menjadi hukum yang tertidur karena tidak ada hukum pidana, ya. Nah, itulah hubungan antara hukum pidana dengan hukum acara pidana, ya, saling melengkapi, ya, saling bersinergi agar dapat menegakkan hukum pidana itu sendiri, ya.
Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan dalam kesempatan saat ini. Ya, semoga bermanfaat bagi saudara sekalian. Sebelum saya akhiri, saya kutip ada kata-kata bijak dari John Dewey, Begawan Pendidikan Progresif, yang mengatakan bahwa pendidikan bukan persiapan untuk hidup, melainkan pendidikan adalah hidup itu sendiri. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.